Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita duduk bersama pada kajian rutin tiap malam Jumat, yang mana kita akan kembali untuk menelaah atau mengkaji, di mana di dalam konsep ada yang disebut dengan dari ahkamus sholat, ma'rifatus sholat, kemudian sirus sholat, kemudian nurus sholat. Ternyata dari 4 bahasa ini hanya sebahagian kecil yang bisa memahami atau mengetahui apa yang disebut dengan 4 bahasa ini. Dari ahkamus sholat, ternyata ada banyak orang yang mempertanyakan apa itu, apa kitabnya ahkamus sholat. Kemudian ma'rifatus sholat, saya tidak pernah menemukan bukunya ma'rifatus sholat di pasar-pasar, apalagi sirus sholat, apalagi yang disebut dengan nurus sholat. Kenapa kita ungkapkan ini? Karena berbagai evaluasi sharing kita, mujakarah kita dengan para ustadz-ustadz, santri-santri, ternyata judul atau konsep kita ini membuat ketidakpahaman bagi yang belum membaca isi daripada konsep-konsep yang sudah kita susun. Untuk itu maka kita akan merubah bahasa, di mana salah satu tokoh ulama besar kita menyebutkan bahwa ada banyak umat Islam itu yang ia mengerjakan sholat, tapi ia tidak mengetahui, bahkan tidak tahu makna dari bacaan hingga gerakannya. Orang sholat ketika ia berdiri, ia tidak tahu kenapa ia harus berdiri. Ketika ia ruku, ia pun tidak tahu kenapa harus ruku. Ketika ia membaca Fatihah, dan ia pun tidak tahu kenapa ia membaca Fatihah. Artinya tidak tahu makna di dalam bacaan dan gerakan sholat. Maka ulama-ulama lain menyebut dalam sebuah kitab itu judulnya adalah makna sholat. Kalau kita kan di sini dari ma'rifatus sholat, sirus sholat sampai kepada nurus sholat. Kenapa ada tingkatan-tingkatannya? Ketika kita berbicara ahkamus sholat, maka uraian-uraian kita hanya seputar pada hukum-hukum sholat. Bagaimana adanya perintah niat, terdiri betul, takbiratul ihram, dan sampai salam. Jadi kita akan membicarakan dalil-dalil adanya daripada yang 13 rukun. Maka inilah yang disebut dengan ahkamus sholat. Kemudian naik kita kepada bab berikutnya, yaitu ma'rifatus sholat. Ma'rifat, sirus sholat, nurus sholat, maka itu semua adalah jalan atau cara kita memahami apa tujuan kita sholat, kemana kita menunjukkan atau menunjuk atau merujuk kepada siapa sholat kita dari gerakan dan bacaan. Maka ini masuk kepada ma'rifatus sholat. Kita kenal sholat itu siapa dan untuk apa, untuk siapa. Maka ini masuk atau disebut dengan ma'rifatus sholat. Kemudian naik kepada tingkat berikutnya, yaitu yang disebut dengan sirus sholat. Ketika kita mengenal siapa yang sholat dan ditujukan kepada siapa sholat kita, maka dari situlah kita akan tahu siapa sesungguhnya yang sholat. Ini disebut dengan sir, rahasia. Rahasia. Ternyata yang bergerak, ternyata yang membaca bacaan di dalam sholat
inilah kita kenali disebut dengan sirus sholat. Begitu kita mengenali, ternyata siapa yang bergerak dan siapa yang membaca di dalam sholat, inilah yang disebut dengan nurnya, nurus sholat. Nah, ini maksudnya. Tapi ternyata di kalangan masyarakat luas, nama konsep kita yang diberi judul di dalam kitab ini ternyata tidak banyak yang memahami, bingung. Mereka hanya mengenal dengan makna sholat. Maka kali ini kita kalau ada yang bertanya misalnya, kita bukan belajar sembahyang, tapi kita mempelajari, mengkaji makna sholat. Apa saja yang kita ketahui di dalam sholat? Wah, ini kita munculkan pertanyaan. Kalau orang sholat itu kan ada rukunnya 13 cara, atau 13 rukun ini wajib kita laksanakan. Apabila yang 13 rukun ini tidak satu rukun tertinggal, maka tidak disebut sholat. Nah, dari sini kita akan pahami maknanya, kenapa orang itu disuruh berniat, siapa sesungguhnya yang berniat, untuk apa dan ditujukan kepada siapa niat itu. Ini maknanya. Jadi kemudian ketika kita berdiri betul, siapa yang berdiri, sehingga kita mengenal siapa sesungguhnya yang berdiri. Jadi struktur bentuk tubuh kita, asal usul kejadian diri kita ini kita ketahui. Nah, disinilah kita akan mengetahui atau merujuk. Ketika kita sholat, ini kita tahu maknanya. Jadi kita bahasa pakai makna akhirnya. Jadi kita ini belajar memaknai gerakan dan bacaan sholat. Karena minggu-minggu yang lalu kita sudah berada pada rukun yang keberapa? Keempat atau kelima? Kelima ya? Kelima lah. Jadi malam hari ini kita masuk kepada rukun yang keenam, yaitu iktidal. Iktidal ini suatu gerakan yang dilaksanakan antara ruku dengan sujud. Artinya sesudah ruku, sebelum sujud. Kenapa disebut iktidal? Tidak disebut berdiri betul lagi. Sedangkan iktidal sama persis seperti kita berdiri betul. Tidak ada perbedaan. Sama persis. Di dalam berdiri betul ada mengangkat tangan, takbiratul ihram. Di dalam iktidal berdiri sama dan ada mengangkat tangan. Hanya beda pernyataan. Di dalam berdiri betul kita menyatakan perjumpaan kita, bahwa kita sudah berjumpa atau bertemu. Di dalam iktidal kita tidak menyatakan perjumpaan lagi. Karena ketika kita sudah berjumpa dan kita sudah menyatakan keagungan Tuhan di dalam bentuk ruku tadi, maka kita akan menyatakan lagi Sami'un basirun. Makanya Sami'allahu liman hamidah. Bahwa pendengaran, penglihatan diuji. Diuji tentang atau bagaimana cara menguji Allah itu pendengaran dan penglihatan kita. Karena disebut dengan iktidal, di mana iktidal ini berasal daripada kata adil. Al-Maidah ayat 8. Berbuat adilah, karena berbuat adil mendekatkan kamu lebih kepada ketakwaan. Jadi berbuat adil, kata-kata adil ini keseimbangan. Seimbang, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Karena sifat adil ini kalau tidak dimiliki oleh manusia, maka hancurlah alam semesta ini. Maksud hancur itu bukan hancur karena berbentuk lagi. Hancur itu artinya semua tatanan aturan dalam kehidupan kemanusiaan itu
pasti tidak ada rasa kemanusiaan lagi ini yang disebut dengan hancur. Karena kata-kata adil, sebagaimana Allah menciptakan dunia dan seisinya, apabila Allah itu tidak memiliki keadilan, maka tentunya orang-orang yang tidak disebut Islam, maka ia tidak akan bisa hidup. Maka bagaimana keadilan yang sudah dijahirkan kepada batang tubuh dan roh yang menjadi hidup bagi manusia, bagaimana kita melaksanakan atau bersifat adil? Ketika manusia tidak ada rasa adil atau tidak berfungsi ketika i'tidal, maka manusia ini yang pertama kebiasaan ia hanya memandang golongannya sendiri. Kalau beda agama sudah. Karena di dalam adil itu ada ta'awun, ada tasamuh. Tasamuh itu artinya dia tidak memandang golongan manusia manapun, bahkan binatang sekalipun. Artinya semua ciptaan, semua makhluk itu sama setara. Kata-kata setara itu sama takwanya di hadapan Tuhan semua. Pohon sama, tidak membedakan. Jadi kalau orang sudah tasamuh itu ia tidak memandang bentuk atau tidak tertipu dengan bentuk, rupa dan nama, itu tidak tertipu lagi. Kalau ta'awun itu ya bersifat saling membantu atau tolong menolong. Kata-kata ta'awun itu bantu membantu, bukan bantu saja atau membantu saja. Tolong menolong, bantu membantu. Kalau dibantu hanya berarti gak ada ta'awun. Kalau membantu aja ada ta'awun juga, bantu membantu. Kalau tasamuh itu menghormati, menghargai atau tidak memandang rendah semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Tasamuh. Maka sifat adil harus ada dua itu. Ini sifat adil. Kita kembali ke inti makna sholat pada malam hari ini, yaitu makna daripada i'tidal. Karena kita memang sudah menjelaskan, menguraikan ini beberapa kali, hanya beda pada judul dari ahkamus sholat, kemudian ma'rifatus sholat, kemudian sirrus sholat. Maka kata-kata nurus sholat menutup dari bab-bab yang sudah ada, kita globalkan aja. Ini judulnya sebenarnya makna sholat. Karena kan kita lihat sering lintas di mana-mana ulama yang mengatakan sudah diterbitkan buku tentang makna-makna di dalam sholat, bacaannya dan gerakannya. Jadi orang menyebut buku itu terbit sudah, makna sholat judulnya. Jadi kalau kita mengikuti judul itu kan cuma judul makna sholat. Jadi kitab kita ini kan kita beri judul keempatnya. 4 bab itu semuanya adalah makna sholat. Makna sholat artinya tujuan di dalam makrifatnya, semuanya ada di situ. Jadi kita kupas makna sholat, kita urut lah. Rukun sholat kan ada 13, lalu kita urut. Karena malam hari ini tidak, yang pertama niat. Kenapa kita itu disuruh berniat? Kenapa disuruh berniat? Yang kedua, ada apa dengan niat? Siapa yang berniat? Nah, ini sudah kita uraikan. Artinya semua aktivitas adalah tidak lepas atau tidak luput daripada kehendak. Awal adanya wujud adalah diawali dengan iradah. Makanya niat terletak pada rukun yang pertama. Jadi kenapa diletakkan pada rukun pertama? Karena awal adanya wujud, kita sebut wujud lah, karena alam semesta tidak akan ada beserta isinya tanpa adanya niat. Niat siapa? Niat yang menciptakan, disebut Allah. Sebutannya kan
lapasnya Allah. Kalau tidak ada niat, tidak akan ada. Kenapa ini kita bahas? Karena ada yang menyatakan niat itu bukan yang pertama, tapi rukun yang kedua. Yang pertama apa? Ia mengatakan berdiri betul. Kenapa ia mengatakan berdiri betul? Karena prakteknya ternyata memang ia seperti itu. Ia berdiri betul dulu, akhirnya usolli fardal maghribi. Nah, disebutlah niat nomor 2 akhirnya. Kata dia berdiri betul dulu. Maulah dia berniat kapan meletakkan niatnya. Karena semua orang ternyata setelah kuperhatikan dimanapun ia sholat, di musola, di langgar, di masjid, kuperhatikan imam itu kadang-kadang membaca niat. Ketika imam maju, ia sudah berdiri, baru ia mengatakan usolli fardal. Nah, nomor 2 jangan niat. Ini muncul pemikiran yang lain, pembahasan yang lain. Bagus logikanya berpikir. Niat nomor 2. Nah, tetap yang keras, bersikokoh bahwa niatnya nomor 2, kada boleh nomor 1. Karena fakta yang terjadi itu berdiri betul dahulu, hanya niat. Nah, lalu bagaimana kita menjawab ini? Lalu kita jawab. Ujar kita, kada usah membicarakan imam yang membaca usolli. Sekarang Anda melihat imam berdiri kemudian membaca usolli. Anda berangkat ke musola, berangkatnya itu didasari oleh apa? Belum sholatnya, berangkatnya didasari oleh apa? Sholat ini ya. Kehendak. Kehendak itu apa? Niat. Mana dahulunya berdiri betul dengan niat. Itu. Jadi ia hanya melihat pada praktik sholat, karena praktik sholat ada rukun 13 rukun. Lalu dibahasnya niat nomor 2. Akhirnya siapa yang hendak berdiri betul itu siapa? Orang berdiri betul itu siapa yang menyuruh? Apakah yang ada berkehendak berdiri betul itu? Apakah ia tidak sadar? Nah, terbahas barulah di sini. Setelah panjang lebar barulah memahami bahwasanya tidak akan ada apapun, bahkan nur sendiri pun tidak akan ada tanpa adanya niat atau kehendak atau iradah. Tempatlah niat atau iradah berada pada posisi yang pertama. Kada bisa digeser. Setelah niat adanya kehendak. Begitu adanya kehendak, maka untuk menjahirkan kehendak ini harus ada gerakan yang disebut dengan kodrat. Maka kodrat itulah yang disebut dengan berdiri. Disebut dengan berdiri. Ketika kodrat ini sudah berdiri, gerakan, artinya gerakan itu disebut dengan berdiri. Ada. Siapa yang ada? Ketika berdiri itu siapa yang ada? Inilah yang disebut dengan nur atau Ahmad. Disebut dengan Ahmad. Sudah. Ketika berdiri barulah ada nur. Berarti bahan baku udah pertama. Setelah berdiri maka ada yang disebut dengan salam pertama, yaitu takbiratul ihram. Kenapa takbiratul ihram? Kita harus diurut. Ketika nur ini bahan baku asal. Nah, belum apa-apa lagi, masih berupa setrum. Karena kelihatan masih adalah nangkawak melihat setrum, ambil tesping menyala, bukan setrum nang menyala.
tespen yang menyala itu. Nah, berarti ini bahan dasar yang disebut dengan nur ini kada kelihatan, masih belum kelihatan. Belum lagi. Kemudian ada yang disebut dengan takbiratul ihram. Nah, kalau kita kenapa jarang kita tuh sembahyang harus mengucapkan takbiratul ihram. Takbir membesarkan. Ihram harama, terlarang. Terlarang mengerjakan yang diharamkan. Takbir membesarkan. Ketika kita sudah membesarkan, maka terlarang mengerjakan semua yang diharamkan. Terlarang semuanya atau haram mengerjakan semua yang dilarang. Boleh kata-katanya kita balik. Terlarang mengerjakan semua yang diharamkan, haram mengerjakan semua yang dilarang. Takbiratul ihram membesarkan. Berarti di dalam takbiratul ihram ada dua. Yang pertama ada kalimat takbir. Takbir. Kemudian ihram. Ada dua. Yang pertama membesarkan, yang kedua adalah larangan mengerjakan semua yang dilarang. Kapan takbirnya? Ketika nur, bahan baku yang awal dihembuskan, sudah ada nur, itulah yang membesarkan. Sadar kita sekarang bagaimana kita sekarang itu ketika Allahu Akbar, apa makna takbir? Siapa yang takbir? Karena kita bicara nur sholat, siapa yang takbir awal-awal? Karena Pak nur ini bisa membesarkan. Karena ketika nur dihembuskan, man anta man ana. Siapa aku, siapa engkau, siapa engkau, siapa aku. Aku adalah engkau. Itulah kalimat takbir pertama, membesarkan. Ternyata aku adalah engkau. Lenyaplah dirinya yang menyatakan aku tadi hilang, masuk ke dalam dirinya. Ini yang disebut dengan membesarkan. Jangan membesarkan menganggap Tuhan kecil. Jangan ketika membesarkan kita besar sehingga mampu membesarkan. Banyak artinya kenapa manusia mampu membesarkan Tuhan. Kalimat takbir adalah kalimat fana, mempanakan diri kita. Jadi bentuk membesarkan itu hilanglah ketika kita mengangkat tangan, membaca Allahu Akbar. Maknanya apa? Ternyata batang tubuhku yang jahir dari kulit, daging, tulang, darah, rambut, semuanya adalah dari zat Allah, dari nur semuanya. Ternyata roh, sehingga aku bisa bergerak, melihat dan mendengar, semuanya daripada zat Allah. Kalau bicara zat terpotong kepada sifat. Sifat dulu hanya kepada zat, tapi kita langsung kepada zat. Nah, bila sudah kita mengetahui siapa batang tubuh, siapa roh kita yang bergerak, barulah kita katakan Allahu Akbar, lenyap itu kita. Allahu Akbar. Itu disebut dengan takbir. Kenapa ada ihram? Kenapa ada ihram? Ihram adalah pengharaman. Semua mengerjakan yang dilarang. Ketika kita mengucap, ternyata batang tubuhku dan ruh adalah engkau, maka kita terikat dengan semua aktivitas kita itu kepada hal-hal yang dilarang, yang diharamkan. Artinya terikat itu dilarang mengerjakan semua yang dilarang. Ini yang disebut dengan sebenar-benarnya ihram. Ihram itu adalah pakaian
pakaian jasad dan roh. Selama kita mengerjakan hal-hal yang diharamkan atau yang dilarang, tidak disebut ihram. Karena pakaian jasad dan roh adalah diharamkan mengerjakan yang dilarang. Keren gitu. Maka ihram yang sebenarnya adalah ketika nur ini sudah wujud, sudah jahir, tetap kita diharapkan. Sebenarnya kita ini dari awal, dari nur sendiri sudah ada pengharapan untuk mengerjakan semua yang aku larang. Karena awal-awal sudah mengerjakan yang terlarang. Karena ada keakuan sudah. Ketika sudah dibersihkan, muncullah kalimat takbir. Ini disebut dengan ihram. Jadi kalau ada yang hendak umrah dan haji, paham karena memakai kain ihram. Kenapa harus memakai kain ihram? Kenapa disebut dengan kain ihram? Karena ketika orang sudah dari berniat pun, ia pada wanita sudah mengerjakan hal-hal yang dilarang. Ada loh aturan-aturan umrah, aturan-aturan haji, menatap memetik daun saja kada boleh, ya mati sabut saja yang kada boleh. Artinya kada boleh mengerjakan semua yang dilarang. Itu kita ini menuju kepada umrah, menuju kepada haji. Nah ini nur menuju kepada jahir, dilarang semuanya. Jadi inilah makna takbiratul ihram itu, semua terlarang mengerjakan yang diharapkan. Makanya sudah sembahyang, ketika sudah Allahu Akbar bolehlah makan dan minum. Padahal makan dan minum adalah pekerjaan yang dihalalkan, haram semua. Jadi ihram itu dilarang mengerjakan yang diharamkan. Jadi kalau maknanya kata-kata ihram dimaknai hanya di dalam sholat, maka di luar sholat orang ini akan pasti mengerjakan hal yang dilarang. Karena dimaknai ihram ini hanya dikerjakan atau diamalkan pada waktu sholat, diamalkan pada waktu umrah, diamalkan pada waktu haji. Padahal makna ihram yang sebenarnya adalah ketika nur ini sudah mengakui aku adalah engkau. Ketika diri kita ini mengakui dan sadar bahwa tubuh dan roh adalah engkau. Engkau itu adalah jannah. Tahu asal-usul kita, haram apapun sudah, itu bentuknya. Kalau mengamalkan kalimat ihram hanya pada sholat, inilah orang yang tidak disebut sholat. Makanya setelah selesai sholat, ucap salam ke kanan dan ke kiri, ya sudah, apapun pekerjaan urusan dunia kada peduli lagi, katanya merasa bebas sudah. Padahal kan ihram itu sudah di awal ketika pertemuan nur yang awal. Nah, setelah takbiratul ihram ada yang disebut dengan ikrar. Ini kita aja biasa ikrar, atau yang disebut dengan iftitah. Iftitah atau istiftah. Nah, supaya menyebut namanya bahasanya, karena ada yang menyebut iftitah, ada yang menyebut istiftah, dua kalimat. Jadi umat Islam ini berdebat pada dalil dan berdebat pada bahasa, tidak mencari kenapa ada yang menyebut iftitah, kenapa ada yang menyebut istiftah. Jadi jangan seikung durian, seikung papakin. Dan terlihat kulit, artinya terlihat kulit saja. Kemudian setelah istiftah disebut dengan ikrar. Ini kita urut dari niat sudah, siapa amun kehendak boleh. Ini nama amruhu ija ada. Artinya semua kehendak apapun, aktivitas makan, minum, apapun nanti semuanya. Bahkan sholat pun kehendak dia. Kembalikan kehendak iradah kepada iradah yang asal. Sudah kembali. Setelah kembali kepada iradah yang awal, barulah kita sadar, ternyata berdirinya aku ini adalah siapa yang berdiri, yaitu awal hembusan yang pertama yang disebut dengan nur. Kenapa aku takbiratul ihram? Ternyata batang tubuhku, kulitku dan roh adalah berasal daripada jannah Allah. Berasal. Lalu ucapkan
setelah kita membesarkan, nih kita pakai bahasa membesarkan, karena bahasa membesarkan pasti kita pakai lenyap. Setelah itu akui apapun di muka bumi, bahkan bumi sekalipun tetap terlarang. Bumi pun tetap terlarang mengerjakan hal yang diharapkan. Akui itu. Setelah kita akui, kita ikrarkan pengakuan tadi. Akhirnya apa? Wajah tuh, atau ini wajah tuh, atau apalagi Allahu Akbar, Rabbi. Dimulai dengan itu. Kita pengakuannya apa? Wajah tu wajhiya lillahi, aku hadapkan wajahku. Nah, hati-hati. Aku hadapkan wajahku ini berhadapan. Kalau mengartikan dengan berhadap-hadapan, bertentangan dengan kalimat Allahu Akbar. Bertentangan. Aku hadapkan wajahku, bertentangan dengan kalimat Allahu Akbar. Karena kata-kata wajah, aku hadapkan wajahku, wajahtu wajhiya lillahi, kita masuk ke dalam kalimatnya, wajahtu wajhiya lillahi. Oh, ternyata saikungan tubuhku ini adalah wajhullah, tanda adanya engkau. Apapun bentuknya, bahkan bumi pun adalah wajhullah, tanda adanya engkau, identitas engkau. Jadi wajah itu wajhiyah lagi, fatara samawati, bumi dan langit semuanya. Hanifan muslimah wa ma'ana minal muslimin. Itu ada kalimat yang kita kerjakan, yang sering kita akui, wa nusyuki wa mahyaya wa mamati, merasa hidup, merasa beribadah, merasa mati. Jangan merasa mati, jangan merasa hidup, karena orang mati pun tidak ada yang merasa mati. Takutnya jangan mati. Tidak ada yang merasa mati. Orang mati itu rasanya mimpi. Jangan hanya mati nih, kalau bergulit, anaknya juga mati dulu. Untuk pembuktian, artinya orang mati itu semuanya tahu. Di gunungannya tahu, ditangisi tahu, tapi rasa mimpi dalam mimpi. Ketika sudah diletakkan di liang lahat, hanya saat ada guguran mati. Kan bahasa guguran mati itu ternyata aku bergulir ke asal. Nah asalnya mati, tetap aku mati. Ternyata aku mimpi tadi merasa hidup. Mimpi hidup sebenarnya bukan mimpi mati. Kenapa? Ketika dia lihat kembali dari mati ke asal kepada mati, atau kembali ke asal. Satu dengan inilah ikrar kita, pernyataan kita bahwa wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kulit dan daging, darah, roh engkau semua. Sehingga wa nusuki, siapa yang menusuki? Wa mahyaya, siapa yang wa mahyaya? Wa mamati, siapa yang mati? Kembali ingat juga semua. Inilah yang disebut dengan nurnya juga, nurus sholat, nur yang bertamu. Nurus sholat itu bukan nur yang sembahyang bertamuan. Sholat artinya bertamuan, nur juga bertamuan. Kita nang jahit ini kan mau bertamuan. Nang jahit kulit tulang ini kan mau bertamuan. Dengan jat dengan nur kita kan mau bertamuan. Kenapa? Kalau asalnya nur, kulit dulu kepada nur kita, akhirnya bertamuan. Bertamuan. Jadi ikrar itu adalah nur dua yang bertamuan. Setelah itu maka lanjut adalah Fatihah. Kenapa Fatihah? Setelah ikrar tadi, ya, wa nusuki wa maya, semuanya wa ma'ana minal muslimin. Oh, setelah kita berikrar tadi, kenapa setiap sholat itu wajib Fatihah? Bila ada dua Fatihah tidak disebut sholat. Disinilah proses penjahiran. Jadi rukun pertama, kedua dan ketiga adalah proses dari nur kepada wujud. Fatihah ini wujud kita sudah.
wujudnya di sini. Nah, inilah disebut dengan wujud. Di Fatihah inilah wujud. Setelah di Fatihah, kenapa? Karena di Fatihah ini nur sudah dinyatakan dengan ikrarnya dan sah, boleh dicetak. Ketika setrum sudah dialirakan, dinyatakanlah oleh kilometer, boleh dinyalakan sekarang. Fatihah maknanya barulah kita. Jadi makna Fatihah itu baru boleh dinyalakan, jaganya bola lampu. Proses dari 1 dan 3 ini proses dari riam kanan sampai ke terapung sampai ke kilometer, sampai ke Fatihah wujud nampak bernyala semua. Tiba sudah bernyala semuaan, muncullah peringatan. Titian kita sembahyang harus kita urut. Anggap aja Fatihah kita lah sekarang Fatihah. Karena Fatihah menceritakan bagaimana diri ini ada, bagaimana diri ini jadi, dan apa cara kita memakai tubuh dan nyawa ini. Fatihah. Karena buku pedoman. Di dalam buku pedoman itu ada wanti-wantinya. Pada kalimat amin dari 7 ayat itu, maka menyatakan apapun aktivitas kita, batang tubuh kita nang jadi ini Fatihah lingkungan. Batang tubuh kita nang jadi ini, apapun yang kita lakukan, kita ucap hadap apapun ada ini. Saking luasnya, apapun jangan tak akui karena terhenti atau tertutup pada kalimat amin. Nah, ini adalah lampu kuningnya, jangan tak akui, tertutup pada kalimat amin. Ketika kita sudah tertutup pada kalimat amin, ternyata ya kan, yang dipuji, aku bilangnya pas itu dikulihi orang, dipuji orang, disanjung orang, ya. Kemudian akhirnya aku merasa berkuasa, kemudian aku mendapatkan ini karena doaku, karena amalanku, karena si anu dapat sudah. Aku memiliki keluarga terpenuhi semuanya, dan kawan-kawan dan kaum muslimin semuaan, kawan semuaan boleh akan tutup pada kalimat amin. Ternyata nomor 2 gulik sudah. Setelah gulik, barulah kita menuju kepada ruku. Kenapa ruku di sini? Karena semua di dalam aktivitas kehidupan kita kembalikan sudah semuanya dalam 3 huruf alif dan nun ini, alif, mim, dan nun. Semua aktivitas kontak sudah kita pulihkan. Ini ruku adalah bentuk sebagai ternyata apapun yang aku lakukan, apapun yang aku miliki, apapun yang aku rasakan, dari dia berbungkuk kita. Inyak nang memberi ini langsung berbungkuk. Coba aja kita kalau diberi makna. Nah, artinya tuh menyambut kita sudah. Bilainya amin, menyambut sudah. Kemudian kalau sebelum rukuk misalnya baca surah, terhalangkah rukuknya? Ya, karena ada yang membaca surah, ada yang tidak. Karena surah kita masuk. Kalau mau kita masukkan surahnya setelah Fatihah surah, semua Fatihahnya adalah pedoman. Begitu batang tubuh kita dijahir semua, pedomannya nih Fatihah nih, pedomannya cara memakai batang tubuh, cara hidup Fatihah. Kenapa ada surah? Boleh, walaupun surah ada termasuk di dalam rukun, boleh, supaya kita memahami surah itu apa. Kenapa harus dibaca juga sunnah? Ya kan, disunahkan baca surah. Bagus. Ingat, setelah batang tubuh ini ada, buku pedomannya dengan Al-Fatihah,
Maka yang 113 surat masih ingat adalah buku perawatan, pedoman perawatan kita. Kan beda buku pedoman, buku perawatan. Bagaimana buku perawatan? Ketika kita sudah mengembalikan semua sesuai dengan buku pedoman tadi, artinya jangka kendaraan ini sesuai dengan buku pedoman kita memakainya. Bagaimana buku perawatannya? Bila distarter besokan lambat hidup, ya kan? Bagaimana perawatannya? Oh mungkin akinya, oh mungkin businya, oh mungkin olinya belum berganti. Inilah yang disebut dengan buku perawatan. Ketika kita menemukan suatu masalah, nah, ya, kembali dulu kita menutur cara sembahyang kita ketika rukunnya. Ketika kita bertemu atau merasakan adanya masalah, kembali ke buku perawatan 113 surah. Misalnya, tahu kalah terus berdebat kalah juga, bepandir kalah juga, sawang ayam kalah juga. Kalah terus. Kenapa aku nih? Kembalilah ke buku perawatan. Cari kalau inya masih kada hidup, mungkin busi, mungkin aki, mungkin uli kada berganti. Ya, cari sesuai masalah. Jangan masih kada hidup, istri kada di hati. Nah, jadi buku perawatan sesuaikan dengan apa yang dirasakan. Ini salah satu contoh, ambil Amsal, merasa kalah terus apa nih? Ya, yang mana yang pas? Halaman berapa yang pas buku perawatannya, pedomannya? Nah kita baca. Oh setelah dibuka ada pada iza ja'a nasrullahi wal fath. Atau seraba susah, seraba malih hidup. Nah kayak harus aja. Kalau ada zaman-zaman hidup. Oh ini kan perkara ya. Gimana? Oh alam asrah al-insyirah. Baca itu ternyata ibadah sudah sulit ini susah, Allah adakan kemudahan. Belum benar ya, Allah menurunkan kemudahan, tenang kita dirinya. Itu maksudnya. Karena Fatihah pedomannya, tapi syaratnya ini buku pedoman dulu dituruti. Bila hendak berjalan, sebelum berjalan hidupi dulu kendaraannya dulu. Ya, hingga sudah berjalan, ikutilah panduan perawatannya di dalam perjalanan. Karena kita beraktivitas. Jangan keluar daripada yang 113 surah. Ingat, kalau ini kendaraan, nah, itu muatannya berapa? Paling banyak bertiga, berempat, berlima. Buat nih orang 10. Tiga gitu. Pacah banyak. Apa jangan patah? Menyalahkan kata pangulah. Kada kuat jeneng maulah. Hah? Kada kuat jeneng maulah. Seandainya kita, ya kan, mampunya manukar sapida aja. Mesin aja, tolak kadilan ambil mobil. Kenapa DP 0%? Kemampuan kada dilihat buku perawatannya itu. Ya, akhirnya sebulan jalan langsung ditagih orang, kada mampu. Sakit dalam dirinya, sakit dalam orang yang mau tani. Seorang ada kau bayar, menyariki dengan orang lain. Apa? Disinilah setelah Al-Fatihah, kenapa di Al-Quran itu langsung Al-Baqarah? Maka ujar Tuhan, sudah kutakan, sudah kuukur beban ikan itu Tuhan sudah kuukur. Kada aku labihi pada itu, aku ikan labihi hancur. Di mana pesan Tuhan di Al-Baqarah? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sudah, itu buku perawatan kita. Turuti aturannya. Kemampuan kita sudah ada, sudah aku ukur. Jangan berlebih-lebih. Setiap yang berlebih-lebihan aku pada suka itu.
ya, setiap yang berlebih-lebihan. Nah inilah setelah Al-Fatihah, surah itu hanya sebagai perawatan. Makanya kalau di dalam sembahyang itu, ibadah sudah Al-Fatihah itu, kalau hendak membaca surah, munculkan rasa dahulu. Hanya dapat mencari surahnya. Kebanyakan kan sembahyangnya asal surah nama-nama nyaman dibaca, itu aja dibaca. Itu aja dibaca. Semisal semingguan ini sembahyang jarang, berzikir jarang juga, apalagi ingat lawan Tuhannya, kalau tapi ingat sama sekali. Apa yang dibaca? Ayat kursi, qul huwallah, baca. Artinya Tuhan curhat kita. Tiba aku jadi ingat lawan buku pedoman, dipahami Al-Fatihah, langsung pada ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa. Ternyata nang semua nang ada hanya Dia yang ada. Maka Dia akan dicari. Itu maksudnya. Bacalah ayat kursi. Apa itu? Inaqaina qul huwallah wal asyri. Ya. Atau panjang pada ini, apalagi sekarang ini kan para pondok tahfiz. Bahkan bila keluar pada pondok tahfiz, nah panjang memang dibacanya ayat, kada tahu lagi, kada peduli, makmum tua di belakang. Kada peduli, karena ia hanya diajarkan tahfiz, tidak diajarkan memaknai Al-Qur'annya, bacaannya. Tidak diajarkan. Ia kada peduli, akhirnya ia membaca surah itu hanya sebagai bacaan. Ada maknanya, membaca Quran ada maknanya, curhat apa kan sesuai, kada sesuai sama sekali apa yang ia baca. Misalnya nih, hari Minggu hari ini nih, ya Pak sembahyang subuh, tugas mengawal apa nang pas nih mengawal nih, Baca Al-Fatihah, apa tugas apa yang berkenaan dengan tugas mengawal? Oh baca li ila fi Quraisyin illa. Oh, aduk ya kasih kita. Lain. 113 surat ada makna semua dalam sejarah. Makanya disebut dengan asbabun nuzul. Tidak diturunkan ayat itu kalau tidak ada sebabnya. Maka diri kita masih dikatakan kan Fatihah sama, tidak akan diturunkan diri kita ini kalau tidak ada sebabnya. Sebabnya apa? Supaya kita ini menyambati Tuhan. Ujar Tuhan, aku menciptakan orang yang hendak menyambut aku, yang menyambati aku, yang mengiau aku, yang mengenal dengan aku. Aku ingin dikenal. Aku ciptakan orang yang mengenal, orang yang menyambati aku. Dengan bujur kita menyambati Tuhan, jangan Tuhan kawan jadi sabati. Karena memang Tuhan menciptakan, aku ingin menciptakan orang yang menyambati. Yang bahasa kita ilustrasikan. Jadi membaca surah itu ada yang berdasarkan dengan waktu turunnya, ada yang berdasarkan dengan sebab tubuhnya diciptakan yang ada pada rasa hari itu, perjalanan hidup. Yang kalau dari dahulu lah mengamalkan setiap habis Fatihah itu mencari surah itu pasti menyesuaikan dengan keadaan yang diperlukan hari ini. Sesuaikan semua. Bila pindah alih ke urusan sudah alam nasrah ijazah apa ijazah kemenangan, alam nasrah kemudahannya. Pokoknya bila sudah dapat kemudahan pasti menang kita. Jadi rangkaian ayat itu kita susun setelah Al-Fatihah ini menyusun ke kerangka batang tubuh kita. Kenapa? Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah susunan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya kita ini Quran selikungan ya Quran sininya. Kita susunlah Quran itu. Fatihah itu kan pedomannya awalnya. Fatihah itu pedoman susunan batang tubuh semua 113 surat. Bagaimana susunan batang tubuh ini? Ia beraktivitas, ia berfungsi, fungsikan. Kalau misalnya al-insyirah kita fungsikan ada di bagian tubuh yang mana? Kan batang tubuh ini kan banyak, tangan kiri, tangan kanan, betis kiri.
ayat-ayatnya kita fungsikan sesuai, maka tersusunlah batang tubuh, susun semuanya. Kan kebanyakan asal barang aja, sampai dah barangnya suruh baca, paham aja asal baca. Karena orang tujuannya cari pahala aja, makanya diambil. Tapi kalau kita membaca surah, mencari surah sesuai dengan rasa bacaan sembahyang aja nih. Kenapa munculnya bacaan Allahumma baik baik? Kan ada sebabnya, disebut dengan asbabul wurud. Kenapa? Karena ketika Nabi tidak menemui tamu atau melayani tamu yang orang buta, akhirnya turunlah Jibril, ditegur Jibril sampai Nabi terisak-isak menangis membaca Allahumma baik. Boleh kita kalau hantar. Jadi dari sejarah itu akhirnya orang ada yang berpendapat bacaan Allahumma baik itu siang, bila ini wajah itu atau wajah itu malam, karena ia mendasarkan turunnya karena siang, karena malam. Padahal turunnya itu adalah didasarkan sebab pada rasa, pada sir, bukan pada waktu. Kalau pada waktu itu siapa? Waktu tidak membuat rasa. Waktu bukan rasa, tapi rasa ada di setiap waktu. Jadi yang pas dipakai itu asbabul wurud adalah pada rasa kita. Walaupun Nabi tidak pernah membaca malamnya, dan Nabi pun membaca pada waktu itu hanya ketika kita merasa sangat bersalah baca. Nah, jadi setelah Al-Fatihah, kenapa ada surah? Maka surah ini adalah sebagai buku perawatan, menyusun tubuh kita. Bagian tubuh mana yang tidak berfungsi, munculkan ayat itu fungsinya. Bagian businya, bagian olinya mesinnya, bagian rangkanya sama. 113 surat. Nah, kenapa harus buku? Ketika kita sudah mencurhatkan, jalan dari Fatihah ini kita membaca diri. Oh, aku kejadian diriku begini. Setelah aku jadi, rasakan timbul di dalam tubuhku begini. 113 suratnya. Ya, setelah itu siapa semuanya? Kemana semua ini? Membulikan mengarahkan siapa? Yang menyelesaikan ini siapa? Inilah yang disebut dengan rukun. Karena rukun itu adalah Al-Malik yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Ujar Tuhan ketika kita rukuk, Allahu Akbar, ujar Tuhan, karena kita pengakuan kita semuanya Engkau, semua apapun yang aku rasa, aku lakukan, semua Engkau. Itu mengagungkan Tuhan. Artinya masalah yang aku rasakan, rasa Engkau. Masalah akan selesai, Engkau yang menyelesaikan. Bentuk rukuknya saat kita mengagungkannya. Kenapa? Karena Al-Malik adalah penguasa atau disebut dengan kerajaan. Kalau kita lawan raja itu mohon tolong raja aja. Apa? Habis beres dia misalnya kan, tolong raja. Sama, ketika kita lawan Tuhan sudah menyerahkan semua. Berarti makna di dalam ruku kita menyerahkan semua apapun yang sudah kita gawe, yang kita sampaikan lawan Tuhan adalah bentuknya atau maknanya menyerahkan semua. Kalau sudah dalam tubuh dan seisinya dan roh diserahkan, dan rasa itu pun sudah diserahkan semua, Allahu Akbar, itu betul. Nah, setelah diserahkan semua, inilah intinya pada malam hari ini yang disebut dengan iktidal. Iktidal adil. Tahu bahas ini ain, ini dal, inilah adil. Jadi iktidal asalnya dari 3 huruf. Dari ain, kemudian ta, kemudian dal, kemudian lam, menjadi adil. Kenapa harus iktidal? Ini kita kan urut bujur supaya pas mengamalkannya. Tadi kan sudah disarankan semua, kemudian kita ruku. Oh, ternyata kada lain, kena kemana?
nang kelakuan, nang bapaten, nang mendengar, nang merasa bermasalah, yang merasa berperkara, dan yang menyelesaikan semua perkara adalah Engkau, Allahu Akbarku. Setelah itu kenapa itidal? Itidal adalah keseimbangan. Keseimbangan itu kada ke kiri, kada ke kanan. Kada membela sana, kada membela sini. Kenapa harus itidal? Ketika kita sudah mengembalikan atau menyerahkan semua permasalahannya kepada Tuhan, sami Allahu liman hamidah. Bangkit berdiri. Ketika tangan sudah membetuli dua daun telinga, sami Allahu liman hamidah. Oh, ternyata yang aku kisahkan tadi itu sesuai apa yang Allah katakan sebelumnya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan akan aku uji. Sami Allahu liman hamidah. Aku mendengar pujianmu. Kan terjemahannya kan itu, aku mendengar pujianmu. Kenapa disebut aku mendengar pujianmu? Boleh jadi kita di dalam beraktivitas ada keakuan. Keakuan itulah yang disebut dengan pujian. Kita kembalikan seruan sami Allahu liman hamidah. Kita menghantarkan apa yang sudah pernah kita akui, tak ambil abu Tuhan. Sami Allahu liman. Ujian pendengaran dan penglihatan itu diuji. Oh benar. Makanya ada bahasa huruf syab, syabar, syalat. Semuanya berawal dari bahasa yang maha benar. Syabar huruf syab, syalat huruf syab. Namanya maha benar. Benar yang 114 itu benar semuanya, ternyata sami Allahu liman hamidah. Di dalam prakteknya bahasa adil atau iktidal, pakai saran yang pertama setelah kita curhat dengan 113 surat, maka dituntut adil kita. Tuntut adil. Yang pertama sesuai konsep, adil dengan yang menciptakan kita. Di mana adilnya kita yang menciptakan kita? Tegakkan dahulu keadilan kita dengan Tuhan. Nah, bahasa Tuhan ya, dengan siapa? Semua apa yang diperintah. Artinya berlaku adil dengan Tuhan itu tidak keluar panduan hidup kita itu dari buku pedoman dan buku perawatan, yaitu 114 surah. Itu adil dengan Tuhan kita, jangan keluar pada itu. Itu adil sudah. Itu syarat utama. Kenapa? Kita dituntut adil. Adil ini tidak terpenuhi. Di sini diperintahkan adil sesama. Sesama itu sesama yang diulah, sesama yang dicipta. Inilah yang kita sebut tadi. Adil itu sesama, disebut dengan ta'awun, kemudian tasamuh. Tasamuh itu adil, menghargai, menghormati semua, tidak memandang ras, suku, bentuk dan nama, berbuat baik semuanya. Itu tasamuh. Kalau ta'awun, saling tolong menolong,
atau bantu membantu, nasihat menasihati. Itu sudahlah kita menegakkan yang dua itu. Apabila ingin semuanya teratasi itu, maka di dalam Fatihah tadi kan sudah ada wanti-wanti, sudah ayat 3 pertama kan dikatakan selama dikembalikan hak aku, yang 3 ayat itu jangan engkau akui, aku tawari apa yang engkau minta. Setelah Allah tawari apa yang engkau minta, kita masukkan permintaan di situ. Inginkah kabul permintaan di situ? Nih, tidak. SK, S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Harus adil dahulu. Ujar Tuhan, kan aku sudah menawari apa yang engkau minta. Kemudian ku tawari pulang, meminta akan siapa? Kulihati wadahnya sudah ada, hendaklah berisi wadah ini kawah diambil. Supaya wadah ini kawah diambil, kan sudah berisi, sudah mengabulkan. Itu yang ada kawah ambil ya Tuhan, kawah hendaklah ambil wadah yang berisi. Tidak. Kalau ikat imbah sudah sembahyang, tapi ikan melanggar keluar pada buku pedoman dan buku perawatan, kenapa mengambil? Tidak disebut salah. Imbah sudah salah, apa kelakuan? Nah, hanya imbah salah, langsung bagaimana? Gara-garanya apa? Banyak orang imbah salah langsung bagaimana? Kenapa? Tata teoran beusali. Kebayang subuh mentok bertentangan, lalu yang sudah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya imamnya. Belum susah. Inilah yang mengalami, yang menghijab kehidupan kita, mempersulit. Selalu kita mempermasalahkan pada hukum. Memangnya nang ditakutnya usah itu kita bah. Ini kita sembahyang karena sekarang ini umat Islam mungkin sampai kiamat, sampai dalam yang lain masih bakal lain masalah debat hukum ini tidak akan tuntas bagaimanapun. Tetap debatnya ada. Perbedaan paham, perbedaan pendapat tidak akan selesai. Kenapa? Apabila itu selesai, kiamat dunia sudah. Jadi yang memanjangkan umur dunia ini karena adanya perbedaan. Kenapa? Karena dunia dicipta unsurnya adanya perbedaan, bukan adanya kesamaan. Adanya perbedaan lagi sampai kiamat pun tidak akan ada. Nah, pegang itu pentingnya. Ternyata perbedaan ini sampai kapanpun tidak akan musnah. Berapa kita sakit kepala memikirkan perbedaan lagi? Luruskan ku anfusakum. Maka ya Tuhan kupadahi sudah ada juga poin-poin berikutnya. Jaga diri ikam dululah. Ku anfusakum. Amun ikam sudah sanggup menjaga diri ikam, jaga lagi keluarga ikam. Amun inya bertentangan paham, berada pada tempat yang sama, yang kita pegang ku anfusakum, apa yang kita yakini itu yang kita maknai. Jangan lagi menjadi buat kaum tua, buat kaum muda, tidak ada lagi. Kenapa? Karena sikap ta'awud dan tasamuh. Kembali ke situ. Kita ditanya tentang apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan. Berimaman, imam Ghazali kita enggak. Adalah yang ditakutin kan Imam Ghazali. Selain kita kan Ghazali imam. Ada pakai percaya tentang kita kapan aja kita sembahyang damai. Udah mau? Banyak sekarang di masjid, lihat di dalamnya, wah lain kulit, pilih lain ya. Ya kan? Karena adanya perbedaan. Apabila kita sholat karena melihat sesuatu yang bertentangan dengan kita mundur mencari tempat lain, maka sholatnya di tempat lain tadi karena perbedaan, bukan karena menuju kepada Allah. Ada mengembalikan diri kita. Tidak disebut dengan iktidal. Karena ada hukum iktidal, hukumnya ada tasamuh dan ta'awud di dalam. Tidak disebut iktidal.
Ini paling bahaya. Tegakkan dahulu. Bagaimana semua akan aku cukupkan, kata Allah. Engkau tidak berbuat adil. Ada berbuat adil. Iktidal itu adalah suatu gerakan, suatu cara, dan kita yang artinya melebarkan kata-kata iktidal ini kita jahitkan dengan perbuatan kita, karena iktidal adalah adil. Bagaimana adil? Kalau diartikan sama rata, contoh, ada yang sekolah TK, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Kalau memahamkan adil dengan sama rata, bila 10.000 seberataan. Ini bukan adil. Kan sama rata diartikan lalu disamakan, bukan adil. Keseimbangan, tidak itu keseimbangan. Kalau kita yang TK 10.000, yang SD 10.000, SMP 10.000, SMA 10.000, seimbang lah. Kalau adil diartikan dengan sama rata, maka ada banyak di muka bumi ini yang tidak akan bisa menghindari masalah. Itulah masalah yang akan muncul terus. Tapi adil itu adalah keseimbangan. Imbang. Misalnya, ini kanak-kanak umur 10 tahun. Nah, ini orang tua. Kanak-kanak sepiring, judulnya orang tua sepiring juga, seimbang lah. Anak-anak kena habis sendiri. Anak-anak adil. Kalau adil dengan diartikan sama rata, maka adil yang tepat adalah keseimbangan. Keseimbangan itu adalah sesuai porsinya. Sekarang kita akan mencoba mencari makna adil dengan arti atau makna huruf. Adil yang diperpanjang menjadi tidak, asalnya adil. Jadi adil itu adalah yang hanya ranting ini mengeluarkan buah, maka iktidal rantingnya akar rumputnya. Jadi asalnya iktidal. Apa arti iktidal secara makna huruf? Yang pertama ain. Ain artinya ilmu. Yang kedua huruf ta artinya taubat. Kemudian dal. Dal artinya yang menerima balasan. Lam artinya mahalus, makhluk. Nah, adil ini secara makna huruf. Yang sambal kita ambil lumbuknya, ambil bawangnya, kita pisah dulu. Tidak disebut sambal, bilang kita kumpul lumbuk bawang, uyah, fixin, semua kita takutin. Apa yang disebut dengan iktidal? Yang pertama ilmu dahulu. Kenapa disebut ilmu dahulu iktidal itu? Karena peristiwa rangkaian dari niat sampai ruku adalah kita mengeluarkan semua buku pedoman dan buku perawatan. Ilmu disebut, itulah yang disebut dengan ilmu, dasar utama ilmu. Kemudian orang yang berilmu, orang yang berilmu ada yang disebut dengan taubat. Kita alur cerita dulu. Ketika Nur ditanya man anta man ana, mungkinlah ia bisa menjawab aku adalah engkau. Atau ketika dikeluarkan air dari anak cucu Adam, dari tulang anak cucu Adam, kemudian dimintai persaksian, ditanya alastu birabbikum, kawalah menyatakan, mengikrarkan bala syahidna kalau tidak disertai dengan ilmu pengetahuan. Berarti ilmu itu mengalir di dalam sifat iradah. Ilmu itu mengalir di dalam sifat iradah atau keinginan atau kehendak. Mengalir.
Makanya niat itu kada ada lagi dibaca. Kenapa? Cukup diketahui. Bagaimana cukup diketahui? Karena ada huruf ain ilmu. Orang yang berilmu pasti tahu. Lalu di sini muncul, amun dibaca kada ilmu lah. Ya kan? Kada memungsikan ilmunya pada tempat guna. Ya kan? Kenapa? Kalau ia membaca karena ia ragu-ragu dengan dirinya. Lagi ya, amunnya tahu siapa nak kulit nih, daging dan tulang tahu semuanya. Oh, di dalam kulit, daging, tulang, darah semuanya mengalir sifat iradah. Di dalam sifat iradah mengalir huruf ain, disebut dengan ilmu. Tahu kita. Allah menyangkat lagi, itulah niat sudah. Itu disebut dengan niat. Nah, maka bisalah yang segumpal tadi mengatakan bala sahina kalau tidak disertai dengan ilmu. Semua disertai dengan ilmu. Inilah dasar utama dahulu. Dasar utama. Jadi awal-awal manusia yang jahil ini ada sudah dibikinkan aplikasi ilmunya tadi. Cuma ada yang diklik, ada yang kada. Kalau kada ada pakai ain di dalam aliran roh, tidak akan ada surah yang bernama Yasin al-Insan. Tidak akan ada surah itu karena berilmu. Jadi ilmu itu sudah ada. Makanya hidayah aja lagi. Ilmu itu sudah ada ya Tuhan. Maksud itu hidayah. Artinya HP sudah ada, aplikasinya sudah ada. Hidayah itu keinginan memicik. Itu aja yang ada lagi hidayah. Perangkatnya tidak difungsikan. Maka orang-orang yang memahami dan kembali berilmu, ia berada dalam ampunan Tuhan. Artinya selama ia bertahan pada ilmu, otomatis ia mengembalikan semuanya siapa dirinya, maka ia berada dalam ampunan Tuhan. Selama hidupnya itu, orang itu adalah langkah kakinya, perbuatannya apapun, pendengaran, penglihatan dalam ampunan Tuhan. Disebut orang-orang yang bertaubat, disebut orang-orang yang mengakui. Ini sebutannya huruf ta ini adalah orang-orang yang beristighfar. Jadi istighfar itu bacaan aja. Kalau diartikan astagfirullah, ampuni aku. Makanya huruf ta ini orang-orang yang berilmu menggunakan ilmunya tidak keluar dari 114 surat, maka orang-orang ini berada dalam ampunanku. Makanya kan astagfirullah, ampuni aku. Makanya huruf ta. Bagaimana mendapatkan ampunan? Karena disebut itidal tadi. Tegakkan keadilan dengan Tuhan, tegakkan keadilan sesama yang wujud, yang jahil. Selama itu kita dalam ampunan Tuhan. Nah, siapa yang dalam ampunan Tuhan? Ada huruf dal. Huruf dal ini artinya yang menerima balasan. Kita hadap yang menerima balasan. Apakah batu tidak menerima balasan? Jadi dal ini adalah lambang keumuman semua yang ketika nur ia jahir. Itu disebut dal semuanya. Makanya kalimat Ahmad berakhir dengan huruf dal. Muhammad berakhir dengan huruf dal. Kalau kita kaji Ahmad dal, Muhammad dal, ya. Ahmad, aku ya Tuhan maulah orang yang menciptakan ini sudah
apa orang yang mengenal aku, iba sudah ada orang yang menciptakan aku, itu adalah hayat. Namanya berarti aku tuh hayat aja, tanda adanya aku. Terbuat dari mana? Namanya berarti nang hayat itu sebenarnya kan ada fungsi. Nang fungsi apa nih? Jiwanya, huruf mim, akal, pikir, itu yang berfungsi. Batang tubuh mati, hayat, hak. Batang tubuh kita seikung ini lambangnya nih hak, huruf hak. Nah kamu siaran batang tubuh apa nih? Mim, jiwa, anpus. Nah kesemuanya ini lambangnya huruf dal dong. Semuanya ini menerima balasan. Yang pertama huruf mim, jiwa menerima balasan kan? Menerima balasan. Kemudian hayat, apa hayat? Batang tubuh mati, menerima balasan kan? Menerima balasan. Digunakan kemana? Tangan dan kaki kita. Apa menerima balasan? Jangan menunggu di yang lahat. Di dunia pun sudah menerima balasan. Coba kita kadang mengakui, tersimpang batu benar ya bu. Kada marga anupan, dua si anupan, kada marga aku berbuat anupan, kada tak akui. Tidak ada kejadian di muka bumi ini yang kebetulan. Kemudian mim ha mim dal, semuanya dari jiwa, diproses dari anfus, dari nur. Jadi ini mim pertamanya adalah lambang nurnya Muhammad berproses menjadi hayat. Nah, setelah berproses menjadi hayat, lalulah menjadi jiwa, akal, pikir, huruf dal juga. Jadi huruf dal ini semuaan. Ini kita kadang menyebut manusia semuaan. Tidak terkecuali bumi, malaikat tersebut semua di situ, aras termasuk semuanya huruf dal, semuanya surga huruf dal, neraka huruf dal. Semuanya apapun yang tercipta daripada nur, lambangnya adalah huruf dal. Jadi apa saja akan menerima balasan. Kucing menerima balasan tidak menerima. Tikus semuanya. Pohon, air semuanya menerima balasan. Dimintai pertanggungjawaban, tidak ada yang luput. Ini yang dimaksud dengan huruf dal. Karena semuanya menerima balasan, makanya di dalam tidak ada yang disebut ta'awud dan tasamuh. Tasamuh. Jadi ini masuk kepada tasamuh. Tidak memandang semua makhluk ini lain daripada dia, sama semua. Pengertian sama itu jangan diartikan kucing dengan kita sama. Sama pada unsur kejadian yang sama. Itu maksudnya. Sama situ. Jadi kita kadang mencela, kadang menghina apapun bentuk dan rupa yang ada di muka bumi ini. Kadang mau mencela. Kenapa? Semuaan menerima balasan. Kalau pak kita hanya menerima balasan, kucing kadang sama. Amun ada bapilih, nah bapilih kita kadang menerima balasan, yang lain menerima balasan, sehingga kita maksudnya berperilaku. Karena kan bakal menerima balasan. Inilah makanya ini adalah keumuman. Semua menerima balasan. Lanjut kepada huruf lam. Lam ini artinya adalah yang maha halus. Ini diartikan kepada diri kita, makhluk. Ini lebih terinci lagi. Disinilah memunculkan ta'awun, saling bantu membantu sesama makhluk. Maka arti tidak tadi kalau kita cabuti maknanya adalah susunan bagaimana roh yang jadi batang tubuh dan menjadi roh ini sudah dikirim atau sudah disangui dengan ilmu. Disangui sudah dengan ilmu semuanya, dan semuanya di dalam pengampunanku. Nah, kayak apa aja manusianya, orang Amerika kah, orang Jepang kah, orang Cina kah, sama di dalam ampunanku. Kenapa dia masuk neraka? Neraka itulah bentuk ampunan Tuhan. Jangan surga aja yang dikatakan bentuk ampunan Tuhan. Neraka itu kan cara Tuhan memberikan ampunan. Jangan hanya surga yang diartikan. Kenapa? Kalau neraka
ketika ia disucikan di neraka, karena ia akan menuju kepada Sang Khalik ampun. Nah, itu ruang ampunan juga. Surga ruang ampunan, neraka ruang ampunan. Masuk di dua ruang yang berbeda, kita sama pada ruang pengampunan kada benar. Sama ruang pensucian. Kalau neraka, pensucian keseluruhan batang tubuhnya disucikan, rohnya disucikan, jiwanya disucikan, semuanya. Tapi kalau surga apa yang disucikan? Batang tubuhnya suci sudah, karena amalnya bagus. Jadi surga itu yang disucikan jiwanya. Kalau neraka itu semuanya disucikan, semua disucikan. Tapi kalau surga jiwanya. Apa? Amalnya bagus, tangan Allahu Akbar, mata membaca Quran saja, telinga mendengar baik-baik saja, suci. Artinya batang tubuhnya suci, dimasukkanlah ke surga. Tapi boleh jadi jiwanya kotor. Kan banyak di sirah nabawiyah. Kenapa engkau masuk surga? Karena pahalaku banyak. Apa yang terjadi? Itulah kekotoran jiwanya. Akhirnya dikeluarkan dari surga. Jiwanya kotor. Namun kayak itu, ambil aja jiwanya, anda ke neraka dulu, bersihkan, disucikan dahulu. Jadi surga itu adalah, jaka ini bahasa alat untuk menyaring apakah keseimbangan jiwa dan batang tubuh ini seimbang, yang disebut dengan i'tidal. Ada keseimbangan. Ternyata ada seimbang. Tangan, batis, mata, telinga beramal bagus, tapi ternyata jiwanya ada kesombongan, tidak disebut dengan i'tidal. Jadi surga itu adalah ruang, ini jangan dipilih. Jaka pabrik bani itu apa? Antah apa? Kulit dengan barasnya dipilih dahulu. Disisihkan, barasnya sebelah sini, antahnya sebelah sini. Sebetulnya dari pemilihan saja itu. Tapi kalau neraka itu ada lebih pilihan lagi, sudah seikungan, Pak buat lagi jiwa sebenarnya nyata sudah. Jiwanya kotor, jasadnya kotor. Kenapa? Jasad itu adalah roh yang menjadi jasad, kotor juga, disucikan dulu semuanya. Itu neraka. Banggalah kita dengan surga. Masih ruang pensucian dua. Akhirnya kalau memahami surga dan neraka adalah sembahyang kita mencari surga lagi. Aqimis shalah li dzikri irji'i ila rabbiki. Dirikan sholat, aku aja yang ada. Nang pembawai bulik kemana? Lawan aku juga. Irji'i ila rabbiki. Adalah surga. Nikmat kita sholat, tidak menghayalkan surga, tidak takut dengan neraka. Kenapa? Ini hanya dua ruang yang berbeda. Tidak bedanya, surga dan neraka tidak berbeda dengan alam semesta, hanya berbeda dimensi. Alam semesta ditiadakan, dibinasakan alam semesta, yang ada surga dan neraka masih di dimensi di bawah aras. Masih dimensi itu, hanya berbeda nama. Bangga kita masuk surga, tidak bangga dengan surga. Ada banyak orang yang masuk surga dikembalikan ke dalam neraka pensucian masih tidak bangga gitu. Jadi i'tidal pun berlaku di dalam surga. Ini bukti i'tidal kita. Bangga dengan amalan, udah. Ketika masuk surga bahaya, karena berbangga dengan amalan. Makanya kalau kita merasa berilmu, merasa berilmu, ya kan? Banyak ilmu, pada bapaknya, bubuhannya tuh, ya lenyaplah ilmu kita, habis ilmu kita. Kenapa? Karena ilmu kita digunakan untuk mencaci, mencela orang yang bodoh. Anggap aja bodoh orang itu. Sepengetahuan kita, orang ini kada mau belajar, lalu kita cela, kita caci, hilang, lenyap ilmu kita. Orang yang kadang ketinggalan waktu, Bapak singgir ke langgar, yang dilalui waktu ke langgar, banyak orang dudukan di pelata, di gardu. Belum sampai ke langgar, menyamati orang di gardu sudah mencela orang yang kada beramal. Gak aja sembahyang nol, tidak ada di dalam sholat. Kenapa? Karena sebelum dia sholat sudah mencaci orang yang tidak sholat. Hilanglah amalnya. Orang yang banyak amal mencela orang yang tidak beramal, tidak disebut dengan i'tidal. Adil tadi memandang, tidak memandang kepada orang
Karena rumusnya adalah ku anfus, ya nggak diri kamu, lu bintang. Jadi setelah itu ditujukan kepada makhluk, maka dari rumus kesemuanya ini adalah berasal atau buahnya atau syaratnya adalah disebut dengan adil, keseimbangan. Lenyaplah huruf ta, lenyap huruf ta, langsung ain, da, dan lam, sebutin aja dilenyapkannya. Ketika tidak ia memunculkan huruf ta, tapi ketika adil huruf ta tadi hilang. Kenapa? Orang yang tidak, orang yang sedang menuju kepada keadilan atau orang yang berada di dalam keadilan, makanya tidak tadi kita sebut ranting. Jadi ranting, sudah ranting ada, ranting ini akan mengeluarkan buah. Inilah yang disebut dengan buah. Orang kadang mana lagi kepada ranting. Coba ya, kalau rambutan itu belum berbuah, pasti kan dilihat ujung rantingnya belum berkembang lagi, ya kan? Tapi bila sudah berbuah adalah nang dilihat rantingnya, ada lagi nang dilihatnya adalah buahnya. Jadi kalau orang sudah menuju, sudah sukses mengerjakan tidak, ia tidak berada dalam tidak, tapi adalah pada buah, memetik sudah buahnya, disebut dengan tidak. Maka kita simpulkan, kenapa di dalam sholat setelah ruku harus iktidal? Nah kita urut. Kenapa harus iktidal? Ini boleh dipertanyakan di dalam kajian lain kepada guru-guru yang lain. Kenapa sambayang itu harus ada iktidal? Kenapa iktidal? Cukup satu pertanyaan. Kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, siapa yang iktidal? Apa jarak iktidal itu? Ya, cukup satu pertanyaan. Kenapa sholat itu setelah ruku harus iktidal? Cukup satu pertanyaan. Maka jawabannya akan merutut kepada rukun pertama sampai rukun kelima. Karena orang sholat itu sampai ruku itu ia setelah sadar, setelah mengetahui siapa batang tubuhnya, siapa rohnya yang ia merasa hidup, siapa si hayat ini, tahu semua, dan siapa perkara itu, siapa masalah itu, semua. Kenapa? Di dalam masalah itu adalah tawaran Tuhan semua, apa yang engkau pinta. Untuk mengambil apa yang engkau pinta itulah kita harus iktidal. Apabila tidak iktidal, maka sholatnya tidak membawa hasil apa-apa. Tanpa iktidal, sholat tidak berbuah. Karena syaratnya adalah adil, adil dengan Tuhan, adil dengan sesama makhluk, sesuai apa yang tertulis di konsep yang sudah disimpulkan di situ. Maka iktidal, cara pengerjaan iktidal, kaifiatnya. Iktidal ini termasuk di dalam takbiratul intiqal, masuk. Dan pekerjaan semua rukun sholat, rukun 1 sampai rukun 12 itu harus tertib. Kenapa? Karena rukun 13 berakhir dengan tertib. Maka tertib letaknya pada kalbi. Nyatakanlah ketika kita bangkit dari ruku, ingat posisi tangan di dalam menyentuh lutut ini. Ketika badan ditegakkan, otomatis tangan akan turun sendiri dan berada pada posisi ketika kita berdiri betul. Ini kan otomatis. Nah, coba. Setelah membaca bacaan ruku, langsung berdiri, tangan gerakannya pasti akan kembali pada posisi saat berdiri betul. Langsung angkat tangan, membetuli 2 daun telinga, baru ucapkan Sami'allahu liman hamidah. Setelah selesai, turunkan kembali hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Jangan langsung Sami'allahu liman hamidah langsung. Kenapa jangan langsung? Ingat, posisi iktidal
adalah posisi berdiri. Ketika tangan kita kembali ke sini, maka memposisikan kita maknanya sudah mengembalikan siapa ampun gerak, siapa gerak, kembali kepada nur. Amonang seperti ini, sami Allahu liman hamidah. Mana nurnya? Pada buli. Jadi inilah tidak tersebut, tidak tadi sempurna. Kenapa? Lawan Tuhan aja kada adil. Ujar Tuhan, asal diri engkau itu batang tubuh dan roh daripada nurku. Setiap gerakan sholat adalah gerakan kembali. Rumus sholat, rumus kehidupan apapun, gerakan kembali dari Ahmad, ya, dari Ahmad ini rumusnya cara mengembalikan kepada nurnya. Jadi nur itu dinamakan Ahmad. Kenapa? Ahmad itu nama, caranya, cara kembalinya. Nah, kembali siapa? Mim ha mim dal ini harus kulit. Kayak rumus tadi. Ahmad nama nur. Disebut nama nur sebenarnya bukan nama nur, tapi Ahmad itulah pedoman kembali kepada nur. Jadi diberi nama Ahmad karena berproses kepada yang jahil. Setelah jahil disebut dengan mim ha mim dal. Mim ha mim dal digulingkan kepada Ahmad, Ahmad guling kepada nur. Kembali. Maka gerakan i'tidal membungkuk adalah huruf H. Nah, coba berdiri alif, ruku H, ya kan? Kemudian H ini adalah hayat. Lalu pernyataan ketika kita ruku, karena ini lambangnya adalah huruf H, hayat, maka kembalikan siapa yang hidup, berdirilah kita seperti semula. Siapa yang berdiri? Ampi, kada aku hidup kita mau coba ya. Nah, sami Allahu liman hamidah. Maka nurnya kalau di awal dengan mengucapkan takbir, di sini sami Allahu liman hamidah karena sudah wujud sudah. Sami Allahu liman hamidah. Itu gerakannya. Kan kita baca melihat sami Allahu liman hamidah atau sami Allahu liman hamidah. Tangan sembarangan aja. Ya memang tidak ada aturan dalil yang mengkhususkan atau mencukupkan. Tapi gerakan mengangkat tangan di dalam sholat ada hadisnya. Ya kan? Beberapa tempat gerakan mengangkat tangan. Nah, yang pertama takbiratul ihram. Kemudian ingin ruku, kemudian bangkit daripada ruku, kemudian naik, ya kan? Naik setelah sujud. Artinya ada beberapa tempat tidak berubah, tetap membetuli dua daun telinga. Lalu bagaimana yang sejajar dengan dada? Hadisnya kuat. Kita tidak membahas kekuatan hadis, silahkan yang hendak tikas dada, ya kan? Karena kita bicara pada menurut sholatnya. Jadi kita mengambil yang terkuat menurut kita, dan kita tidak keluar daripada dalil. Semuanya tidak akan keluar dari dalil. Oh, yang dada ada dalilnya, yang membetulkan dua daun telinga dalilnya. Karena kita mengambil yang di dua daun telinga, karena sami Allahu liman hamidah, pendengaran dan penglihatan di mana? Anda hanya di dada. Nah, satu. Nah, semua gerakan, semua bacaan harus tertib. Orang mengartikan tertib, maksudnya menggawi ini secara berurutan. Karena tertib ada pada rukun 13. Nah, 13 di sini berakhir, sini tertib. Lalu seakan-akan tertib ini dikerjakan secara berurutan. 12 rukun ini dikerjakan secara tertib. Maksud tertib itu adakannya di mana? Kalbi, hati. Ketika berdiri, sebelum berdiri betul, niatnya di mana? Adakannya hati. 4 hadis itu. Ketika berdiri betul, 4 ada hati. Amun gak ada 4 hati, gak ada tertib. Berdiri betul itu siapa yang berdiri? 4 ada hati. Harus 4 hati inilah tertib. Jangan ditinggal tertib itu. 12 rukun
Tertib itu kadang boleh ditinggal. Tertib gerakannya, tertib hatinya, tertib bacaannya, jangan ditinggal. Ketika berdiri hati kita kemana? Memandang kepada apa? Hati yang menentukan. Itu tertib. Ketika Allahu Akbar, kemana hati kita? Ini bahasa hati dulu. Bahasa hati. Kemana hati kita? Ke pasar. Allahu Akbar ke imam. Qoblah kawan. Kemana hati kita? Pada waktu mengucap takbiratul ihram. Tapi karena kita membedah, sudah mempelajarinya, Allahu Akbar, hati sudah satu hilang lenyap kepada nurnya. Karena sudah terproses sendiri. Sudah terproses, kada ada lagi mahayal sembahyang. Kalau Pak sudah berdiri, plak sudah berdiri. Kalau memainkan hati, tidak kan adil ini. Itu katanya sembahyang membawa ilmu, sembahyang kada boleh membawa ilmu. Sembahyang berilmu, bukan membawa ilmu dan sembahyang itu kan itu. Oh, dinyatakan dengan kajian itu kan ini dibawa dalam sembahyang. Mahayal sama orang mau saleh, seorang kada. Lalu habis tempat ini. Itu aja membawa hadis dalam sembahyang. Akhirnya ilmu dibawa dalam sembahyang. Karena sembahyang bawa itu. Maka tertib dipakai ke-12 rukunnya. Tidak hatinya nanti kemana? Tertib orangnya. Jangan diartikan digawi secara berurutan. Orang sampai nyata ya, berurutan tidak. Dari niat berdiri betul tapi nyata ya. Tapi kan ada berurutan. Ya, artinya kerjakan bacaan itu dan gerakan itu secara tertib. Apabila tertib ini tak tinggal karena diumpatakan di 12 rukun itu, bagaimana sembahyang orang sakit? Rukuk ya, Allahu Akbar, berrukuk sedikit. Ayo, sempurna kalau kenyataan sempurna. Kalau kada tertib, hati kada diumpatakan, tidak disebut rukuk. Makanya tertib ada pada 12 rukun, tidak bisa ditinggal pada gerakan dan bacaan, semuanya membawa kepada rukun tertib. Rukun kali menyemuanya, bukan berurutan. Tidak ada sembahyang yang berlangkah-langkah, pasti berurutan. Masa habis rukuk Allahu Akbar langsung sujud, adalah kadang-kadang. Nah, kalau diartikan hanya dengan mengurutkan dari angka 1 sampai angka 12, maka tertib dimasukkan di 12 rukun semua sampai kepada salat. Nah, sedikit kita tambahkan kata-kata ihram. Ingat, kata-kata ihram itu ketika batang tubuh ini sudah jahir, ini dinyatakan haram melakukan yang dalam apa aja. Jangan diartikan ihram ini hanya pada waktu takbiratul ihram, hanya pada waktu mengerjakan umrah, hanya pada waktu mengerjakan haji. Apabila diartikan kepada 3 ibadah ini, setelahnya wajarlah terjadi pemalingan, perjinahan. Kenapa? Karena ihram diartikan dengan 3 tempat. Jadi ketika jasad ini sudah ada, ketika roh sudah ada dalam jasad, maka disebut dengan ihram. Kenapa coba bayangkan? Kenapa orang ihram itu memakai kain ihram disebut dengan kain ihram? 1. Yang kedua, orang umrah dan haji itu kenapa lalakian haji yang disuruh berihram? Binin kada? Kada boleh pulang kainnya berjahit. Kenapa? Karena awal-awal diciptakan adalah kaum ada, kaum laki-laki awal-awalnya. Yang membawa ihram itu adalah kaum laki-laki. Pakaian laki-laki adalah ihram. Awal-awal Adam diciptakan, apa yang menutupi batang tubuhnya? Kulit kayu, berjahitlah awal. Sedangkan perempuan diambil daripada tulang rusuk disebut. Artinya diambil dari diri yang satu ya. Diambil itu. Di sinilah disebut perempuan adalah pakaian
pakaian bagi laki-laki. Kalau sudah disebut pakaian pasti menjahit. Tapi kalau disebut dengan kain ihram pasti tidak menjahit. Maka kain ihram, makanya orang berumrah, orang haji itu laki yang haji memakai ihram. Pada menjahit, bibinya menjahit semuanya. Itu sebabnya. Jadi memang ada yang mempertanyakan itu, tidak ditemukan jawabannya. Kenapa orang berumrah, orang haji dan laki yang pakai kain ihram, kenapa pada menjahit? Inilah asal usulnya. Kenapa bibinya yang menjahit? Karena bibinya adalah pakaian. Setiap pakaian adalah pasti melalui proses. Kalau Adam tidak ada lagi proses, belum ada proses pengembalian kepada yang asal. Makanya haji dan umrah itu napak tilas. Haji dan umrah itu kan napak tilas, menyusuri awal-awal kejadian diri yang dicontohkan oleh para nabi-nabi. Jadi kita ini mengikuti langkah nabi-nabi yang dahulu. Itu pelaksanaan itu, makanya disebut dengan ihram. Mungkin untuk i'tidal pada malam hari ini kita simpulkan bahwa i'tidal adalah wujud daripada agar semua tawaran Tuhan tadi bisa kita ambil, kita rasakan. Maka syaratnya itu adalah tegakkan adil dengan yang menciptakan kita, tegakkan keadilan sesama huruf dal, sesama yang wujud itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.